kan ketika kita menanam tanaman itu kan pasti ada kendala-kendala dan juga tantangan-tantangan seperti itu. Nah, kira-kira nih ketika kita ingin menanam tanaman, itu hal-hal penting apa sih kira-kira yang perlu kita perhatikan dalam proses penanaman itu, Mas? Menurut saya banyak hal penting ya Pak Rizal yang perlu kita pahami sebelum kita memutuskan untuk berbudidaya tanaman cabai. Saya sering menemui atau menjumpai di lapangan itu banyak orang yang menanam cabai itu bukan karena dia cinta sebagai petani, tapi karena tergiur dengan hasilnya. Ikut-ikutin harga nih ceritanya. Mengharap supaya dapat harga yang gede gitu kan. Biasanya ketika harga tinggi, kemudian tergiur dengan omset yang sekian sekali petik dapat sekian, itu biasanya nanti banyak petani dadakan tiba-tiba mau menjadi petani gitu. Jadi harapannya hal-hal seperti itu bisa diminimalisir karena pertanian itu bukan cuma tentang manisnya saja. Iya, banyak hal yang mungkin perlu diperjuangkan supaya bisa menjadi manis itu. Pertama, ketika kita berbudidaya dengan tanaman cabai, pastikan kita telah memahami. Mungkin bisa melihat dari video, kemudian artikel atau buku atau semacam lainnya. Pada dasarnya kita perlu mempunyai ilmu yang cukup. Jadi kita perlu memahami ketika kita ingin memutuskan bertanam tanaman cabai. Kita perlu menganalisa musim. Kemudian kita juga perlu menganalisa lingkungan tempat kita tinggal atau kita ingin menanami tersebut. Ya banyak hal lain lah Pak Rizal yang mungkin perlu kita pahami secara lebih detail lagi gitu Pak Rizal. Lalu kalau boleh tahu kan tadi disebutin juga kan gitu, kemudian ada hal lainnya. Nah, boleh nggak disebutin hal lainnya itu apa? Contohnya gini ya Pak Rizal. Di channel Mitra Petani sendiri ya, saya sering menampilkan video di lapangan atau bukan lapangan sepak bola loh. Lapangan tanaman cabai. Di situ hasil dari budidaya tanaman yang biasanya terlihat bagus. Kemudian prosesnya sudah disampaikan. Kemudian ada salah satu viewer yang tiba-tiba ingin mengadopsi perawatan itu di tempatnya dia. Tapi pemahamannya itu belum sepenuhnya lengkap. Ibaratnya dia tidak tahu jenis tanahnya, kemudian pH tanahnya berapa, kemudian iklimnya gimana, kemudian varietas yang dia gunakan itu seperti apa. Gitu. Jadi kadang caranya sama, bahannya sama, tapi lingkungannya berbeda. Itu nanti jatuhnya nanti biasanya hasilnya juga sangat berbeda. Dikira nanti kita yang berbohong atau ini yang dibuat-buat, padahal bisa jadi karena faktor alam atau iklimnya itu juga berbeda. Kadang yang kita jumpai dengan perawatan yang sama, bahan yang sama, musim berbeda pun hasilnya juga nanti akan jauh berbeda. Mungkin seperti itu Pak. Lalu menurut Mas Zaki, seberapa besar sih kira-kira pengaruhnya faktor dari lingkungan itu sendiri terkait dari kondisi tanahnya, kemudian kondisi iklimnya terhadap keberhasilan kita dalam bertani, Mas? Sangat tinggi Pak Rizal. Jadi lingkungan itu adalah tanaman itu akan tumbuh dengan baik manakala ditanam di lingkungan yang baik pula. Jadi apa yang terlihat itu mewakili apa yang ada di dalamnya. Mungkin kan seperti itu gitu. Jadi saat lingkungan itu akan mengakibatkan atau berkorelasi lurus dengan perawatan yang kita lakukan. Misalkan kita akan berbicara budidaya tanaman cabai di musim penghujan, panennya di musim hujan, itu tentunya akan berbeda dengan yang akan panen di musim kemarau. Musuh utama ketika musim penghujan itu biasanya kalangan patogen penyakit, dari jamur, kemudian bakteri. Ketika kita panen di musim kemarau, tantangannya itu bukan itu biasanya, hama. Lebih ke hama. Betul. Nah, hal tersebut mungkin perlu kita pelajari atau pahami lebih detail lagi mungkin Pak. Kalau yang seperti itu sebenarnya kan kita bisa memperkirakan atau memprediksi kira-kira seperti apa, kemudian ketika kita sudah tahu musimnya atau iklimnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, barulah kita bisa menentukan langkah ke depannya. Lalu kan tadi disebutin juga nanam di musim hujan, nanam di musim kemarau gitu loh. Kita bahas soal tanam di musim hujan kayak gitu loh. Nah, tantangan pada saat nanam di musim hujan itu kan tadi soal patogen, yaitu baik dari jamur dan juga bakteri. Nah, strategi yang perlu kita persiapkan sebelum menghadapi tanam di musim itu tuh mesti kayak gimana tuh, Mas? Yang pertama Pak Rizal, mungkin pH tanah itu adalah salah satu hal yang mungkin sangat berpengaruh, apalagi di musim penghujan gitu. Kalau di musim kemarau mungkin dia ada kaitannya dengan penyerapan unsur hara dan lain sebagainya. Tapi kalau di musim penghujan, dia akan lebih identik dengan jamur dan bakteri. Jamur itu biasanya akan lebih
kita hidup di pH yang bisa dikatakan rendah atau cenderung asam. Kemudian masih ditambah dengan air hujan yang sifatnya juga masam. Nah, jadi zat asam ketemu asam, insya Allah itu akan sangat disukai oleh patogen penyakit, khususnya seperti jamur. Nah, hal yang mungkin bisa kita lakukan ketika musim penghujan itu adalah menjaga atau mengecek atau mengetahui pH aktual yang ada di dalam tanah kita sendiri. Dan pH, alat ukur pH tanah itu menurut saya juga penting ya Pak Rizal. Mungkin di satu kelompok mungkin ada satu, itu juga sudah lumayan bagus lah. Intinya kalau bisa setiap petani memiliki itu gitu. Tapi kalau misalkan hanya ada satu, kita bisa meminjamnya. Pada dasarnya sebisa mungkin kita menjaga pH tanah kita itu mendekati angka 7 ya, netral. 6 sampai 7 itu mungkin akan sangat optimal. Itu adalah cara yang mungkin paling sederhana yang bisa kita lakukan ketika ingin berbudidaya tanaman cabai di musim penghujan. Kemudian dari bedengan. Bentuk bedengan itu menurut saya juga itu sangat sederhana. Tapi itu juga memiliki peran yang bisa dikatakan cukup tinggi. Karena seperti kita ketahui bahwa tanaman cabai itu adalah tanaman yang butuh akan air. Tapi dia tidak suka dengan jenuh air. Iya, betul. Manusia itu butuh mandi, tapi nggak bisa mandi tiap hari, bukan mandi tiap hari ya, mandi setiap saat gitu ya. Jadi tanaman cabai itu pun seperti itu. Jadi ketika kita ingin berbudidaya tanaman cabai di musim penghujan, sebisa mungkin bedengan yang kita bentuk itu agak tinggi. Kemudian bentuknya itu di bagian tengah itu jangan datar, tapi agak sedikit melengkung. Tujuannya adalah ketika ada air itu langsung turun, tidak menimbulkan genangan. Kemudian ketika pada bagian bawah ini ada aliran air yang cukup deras, kalau bedengannya tinggi, dia kan tidak langsung menciptakan kelembapan di sekitar area perakaran. Betul. Kalau kita pakai bedengan pendek, kemudian airnya deras, airnya muncul genangan, bisa-bisa cabainya kan pertama kebanyakan air jelas, tapi secara pH tanah juga nanti dia akan drop. Secara kelembapan dia juga akan meningkat. Iya, betul. Hasil nanti serangan jamur dari bagian bawah maupun bagian atas kan biasanya juga akan lebih masif lah. Kemudian satu lagi mungkin Pak Rizal, ketika kita ingin berbicara di musim penghujan, kadang saya juga sering membahas ya di channel saya, ketika pemilihan varietas itu kan juga penting gitu ya. Kenapa saya sering menyampaikan kalau bisa kalau musim hujan itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Salah satu pemilihan varietas itu juga bisa menjadi kunci. Pasalnya apa? Hujan itu dari atas, kemudian ketika buah tipikal buahnya adalah menggantung seperti ini, kemudian ada aliran air, biasanya dia akan menggenang di bagian ujung. Iya, betul. Itu biasanya yang akan, karena secara air bisa jadi dia masuk ke dalam, bisa jadi juga karena sifatnya air itu adalah massa, dia juga akan ditumbuhi dengan spora jamur. Nah, mungkin serangan patek kan biasanya masif di penghujan. Betul. Makanya kita sering memberikan saran kepada petani kalau musim penghujan, coba varietas yang buahnya itu ke atas seperti ini. Kalau ke atas seperti ini kan dia tidak menciptakan genangan di bagian ujungnya. Betul. Kemudian ketika penyepreian dia juga akan lebih maksimal karena posisinya juga di atas, berbeda dengan yang di bagian bawah. Kemudian daunnya juga lebar atau tebal gitu. Biasanya kita juga menyarankan seperti itu. Kemudian yang paling penting lagi, biasanya kita bukan anti dengan nitrogen, tapi ketika musim hujan biasanya kita suruh ngerem. Itu juga nanti akan semakin banyak nitrogen yang diserap oleh tanaman, secara pertumbuhan dia akan mungkin bagus, tapi dari ketahanan terhadap penyakit dia akan menjadi lebih sekulen atau lebih menjadi lebih mudah atau lebih rentan terserang dari penyakit itu. Itu proses pengeremannya tuh mesti rem tromol apa cakram, Mas? Kalau cakram tuh mesti kuat nih direm nitrogennya nih, atau gimana tuh? Bisa tromol, bisa cakram. Gitu ya. Juga perlu menyesuaikan. Ketika masih dalam fase pertumbuhan, dia kan juga masih butuh terhadap nitrogen. Karena tanpa nitrogen dia juga tidak akan tumbuh. Makanya kita bisa pakai yang tromol. Tromol dulu ya. Kalau sudah fase generatif atau pembuahan, sebaiknya kita pakai yang cakram. Oh, cakram gitu ya. Berarti direm sama sekali gitu ya. Direm sama sekali. Bahkan kalau bisa jangan menggunakan, karena secara kita tahu air hujan juga sudah menyumbang dari nitrogen yang kita berikan gitu. Jadi ketika masih vegetatif mungkin kita bisa pakai yang tromol dulu, tapi ketika sudah generatif lebih baik langsung cakram aja, biar tidak terlalu berisiko. Lalu bicara soal nitrogen dalam bentuk tromol tadi kan, berarti ada tapi nggak banyak.
Nah, yang direkomendasikan yang dibawa, yang kan kayak gini, yang namanya grade fertilizer itu kan adalah angka yang menunjukkan berapa kandungan unsur makro pada satu pupuk. Nah, yang direkomendasikan menurut Mas Zaki kan ada tuh yang namanya 16, 16, 16, ada 9, 25, 25, ada yang 20, 10, 10. Nah, yang dimaksud dengan kita tuh ngerem menggunakan tromol, artinya kan masih ada nih sedikit kita ngasih. Itu yang paling bagus yang direkomendasikan yang grade fertilizer berapa tuh, Mas? Kalau kami ya lebih condong ke yang paling sedikit, Pak. Oh, yang paling sedikit yang gitu ya? Sedikit. Tapi ini dengan catatan ketika menghadapi musim penghujan gitu ya, Pak. Ketika berbicara tentang musim kemarau kan nantinya kan beda lagi. Beda lagi. Tapi kalau musim penghujan kita biasanya menyarankan yang paling minim berarti. Paling minim gitu. Ada tapi kalau bisa seminimal mungkin. Oke. Kemudian kan tadi juga Mas Jaki suka sebutkan soal faktor pH. Mohon maaf ya, saya agak ke belakang lagi kan. Nah, pasti banyak di antara sahabat tani yang pengen tahu gimana sih pengukuran pH yang sebaiknya itu. Apakah katanya pengukuran pH itu per bedengan kita ukur? Karena misalnya nih, kan kalau bayangin kalau kita punya 40 bedengan, masa kita ukur cok kan kayak gitu. Atau misalnya ada perwakilan atau sampel dulu, Mas. Kira-kira yang direkomendasikan mesti kayak gimana, Mas? Kalau memungkinkan silahkan satu-satu. Satu-satu gitu ya. Kalau kita punya waktu gitu ya. Tapi kalau tidak kan kita bisa pakai beberapa titik sampel. Katakanlah ada 40 BD, kita bisa mungkin mengambil 7 atau 10 atau 8. Sebenarnya kan semakin banyak titik yang kita ambil itu kan nanti akan semakin akurat hasil yang kita dapat. Tapi sebisa mungkin kalau ingin menyingkat atau lebih menghemat itu juga bisa hanya pakai beberapa titik. Biasanya mungkin di bagian ujung, kemudian bagian tengah, kemudian samping, kemudian bagian ujung sebelah sana lagi, kemudian di rata-rata, kemudian nanti akan ketemu kisaran pH-nya. Iya. Tapi mungkin kan kita juga tidak memungkiri ya, banyak di antara sahabat petani semua yang mungkin bisa dikatakan belum mampu untuk menggunakan alat ukur itu, dan mungkin kadang juga belum ada. Sebagai langkah antisipasi, mungkin kan sebenarnya kan sudah banyak ini ya Pak Rizal ya, rekomendasi dari penggunaan misalkan dolomit atau apa itu kan biasanya sudah ada. Sebisa mungkin kalau saya misalkan kita tidak punya alat ukur, sebisa mungkin kita tetap memberikan dalam jumlah yang bisa dikatakan wajar. Kalau kami biasanya dalam 1000 meter, kalau kita tidak punya alat ukur pH, biasanya kita pakai sekitar 2 kintal dolomit. Oh, 2 kuintal. Berarti kalau karungnya per 50 kilo berarti sekitar 4 karung gitu ya. Iya. Kemudian kita beranjak kan tadi budidaya di musim hujan nih, kemudian beranjak ke satunya budidaya di musim kemarau. Tadi juga Mas Jaki bahwa tantangan utama itu adalah hama, Mas. Kenapa sih kok hama gitu lebih banyak berkembang pada saat musim kemarau itu, Mas? Logikanya adalah seperti ini ya. Ketika kutu-kutuan atau kupu-kupu kecil itu kalau kena air, butiran air dalam bentuk yang lebih besar, biasanya kan dia terkapar atau tepar gitu. Jadi mungkin karena musim kemarau kan dia sudah tidak ada hujan, jadi dia juga sudah bisa leluasa, makanya dia untuk perkembangan dia juga menjadi lebih bebas. Kemudian untuk gerak ke sana kemari kan juga dia tidak was-was. Coba kalau musim hujan dia mau keluar tiba-tiba keguyur air hujan, akhirnya ke bawah air hujan, akhirnya kan dia mati. Itu secara paling sederhana ya Pak. Tapi kalau untuk lebih detailnya lagi mungkin kan ada alasan-alasan lain mengapa populasi hama itu cenderung lebih banyak ketika musim kemarau dibanding dengan musim penghujan. Lalu kira-kira jenis hama apa aja sih yang paling mungkin bisa dibilang diwaspadai seperti itu pada saat kita budidaya di musim kemarau, Mas? Saat ini Pak Rizal mungkin di kalangan petani hortikultura, apalagi di tanaman cabai, kemudian cabai beneran kan, bukan cabai-cabean kan? Cabai beneran. Oh, cabai beneran gitu. Cabai, kemudian terong, kemudian timun, itu sekarang yang paling menakutkan itu biasanya adalah kalau musim kemarau itu adalah virus kuning atau virus Gemini atau juga keriting daun. Itu semuanya yang menyebabkan itu adalah jenis kutu-kutuan. Virus kuning pun juga dia bisa menyebar karena ada yang membawa atau vektornya. Jadi pembawanya itu juga dari golongan kutu-kutuan atau sejenis hama lah. Yang mungkin paling banyak kalau di daerah sini mungkin sekitar mungkin kutu-kutuan dalam artian seperti kepe, terus ya banyak lagi lah. Kemudian ada trip, kemudian ada tungau. Biasanya yang paling mendominasi itu kalau di sini adalah kalangan trip dan tungau kalau musim kemarau. Kemudian kalau ada pancaroba antara hujan dan panas itu masih bergantian, masih banyak mendungnya, itu biasanya yang dominan di situ adalah ulatnya. Lalu kalau begitu langkah antisipatifnya gimana, Mas?
menurut beberapa pengalaman yang kita jumpai di lapangan Pak Rizal, jadi seperti katakanlah serangan virus Gemini lah, itu yang mungkin yang paling banyak yang sebentar Mas, kenapa kok dikasih nama Gemini? Apa kayak zodiak atau gimana Mas? Bisa jadi Pak itu. Oh bisa jadi ya. Bisa jadi. Mungkin dia ditemukan pas zodiak. Oh gitu ya. Nggak, ini bercanda ya sahabatannya, jangan diikutin pokoknya. Nah, lanjut Mas. Jadi virus Gemini lah katakanlah, dia biasanya vektor yang membawa itu adalah kutu-kutuan. Dia juga bisa diakibatkan karena pengolahan lahan yang mungkin kurang siap. Jadi menurut pengalaman di beberapa petani yang kita temui itu untuk mengantisipasi ya, dan tadi yang ditanyakan adalah cara mengantisipasi. Cara mengantisipasi itu dimulai dari pengolahan yang baik. Pengolahan yang baik itu biasanya kalau di sini ada namanya proses gayung atau pengistirahatan tanah. Jadi tanah kita olah, kita cangkul, kemudian kita beri pupuk. Setelah kita beri pupuk itu jangan langsung ditanami, karena tanah juga masih dalam kondisi panas, mungkin juga dia masih mengeluarkan uap, apalagi pupuk-pupuk yang kita berikan bisa jadi dia juga belum matang, dia perlu fermentasi juga. Nah di sini itu biasanya ketika kita diamkan dari pengolahan tanah kemudian ditutup mulsa sampai penanaman, semakin lama dia didiamkan itu nanti serangan hal tersebut itu akan menjadi lebih minim Pak Rizal. Proses pendiaman itu bisa berlangsung sekitar 3 sampai 4 minggu. Dengan catatan lebih lama itu akan lebih bagus. Itu adalah dimulai dari lahannya. Kemudian indikator lahan sudah siap itu kalau di sini pakainya rumput. Ketika rumput sudah mau tumbuh, itu biasanya tanaman juga sudah akan mau tumbuh. Secara waktu penanaman dia akan lebih mundur, tapi proses adaptasi dia akan menjadi lebih mudah atau lebih cepat. Kemudian karena ini sifatnya adalah antisipasi, menurut pengalaman juga yang diberlakukan seperti itu Pak, biasanya dia tingkat serangannya akan lebih minim. Ketika ada yang terserang, itu nanti pengendaliannya akan menjadi lebih mudah dibanding dengan yang langsung ditanami gitu. Lalu gimana nih seandainya kita udah punya tanaman dan ternyata terserang karena kita nggak melakukan seperti yang Mas Zaki sebutkan, yaitu langkah antisipatif tadi kayak gitu loh. Nah kita mesti gimana sama tanaman kita Mas? Yang pertama jangan menyerah dulu gitu ya. Kalau tanamannya masih kecil, kalau ada kesempatan misalkan kuning, kuning itu bisa kita cabut kalau sifatnya itu adalah masih kecil. Kemudian ketika dia sudah besar atau sudah memasuki fase generatif atau pembentukan buah itu sudah mulai terbentuk atau bunga itu sudah mulai terbentuk, sampai saat ini memang obat untuk mengendalikan virus itu memang belum ada, Pak. Setahu saya ya. Iya. Pak Rizal tahu, saya juga kurang paham. Tapi kalau setahu saya itu belum ada yang bisa mengendalikan virus. Yang bisa kita antisipasi adalah ketika sudah ada yang terserang, kalau masih kecil bisa dicabut supaya tidak menyebar ke kanan kirinya. Tapi kalau posisinya sudah besar, kalau tanaman cabai yang sifatnya adalah cabai rawit, itu biasanya dia masih tetap berbuah, Pak. Meskipun buahnya mungkin tidak sebanyak yang produksi tanaman yang normal. Tapi pada dasarnya meskipun dia terkena virus kuning, dia tetap masih bisa berbuah. Berbeda dengan kacang. Kacang itu dia juga mengalami virus kuning itu. Kalau tanamannya sudah kuning, biasanya buahnya dia sudah tidak mau normal, Pak. Dia buahnya nanti akan berwarna kekuningan. Nah, kalau seperti kacang seperti itu bisa kita langsung pangkas atau kita bisa langsung buang. Langkah yang bisa kita lakukan ketika menggunakan bahan-bahan kimia itu yang pertama adalah menggunakan mengendalikan vektornya supaya dia tidak terlalu menyebarkan ke kanan kirinya. Kalau kita biasanya menggunakan 3 bahan aktif yang kita rolling, Pak. Misalkan, apa itu? Abamectin, kemudian kita rolling dengan piridaben, kemudian kita rolling dengan imidacloprid. Itu sifatnya adalah ketiga bahan itu harapannya dia memutus atau mengurangi tingkat resistensi dari hama. Betul. Kemudian selain membunuh hamanya, kita juga perlu memulihkan atau menyehatkan kembali tanaman yang sudah terserang. Biasanya tanaman yang terserang itu biasanya stres. Nah, cara untuk mengurangi rasa stres tanaman itu bisa kita gunakan asam amino. Nah, ketika tanaman stresnya sudah berkurang, kita ada PR untuk mengembalikan. Betul. Awalnya kan ada yang mungkin mengkerut, kemudian yang namanya juga sudah terserang, biasanya ada kenampakan fisik yang mungkin berbeda lah. Betul. Nah, kita perlu memperbaiki atau meregenerasi selnya. Nah, kita biasanya menggunakan unsur-unsur mikro. Ya, unsur mikro ini biasanya jarang digunakan oleh petani karena biasanya fokusnya hanya di unsur. Iya, betul. Makro. Dan kurang pengetahuan petani juga soal unsur mikro itu. Iya, biasanya seperti itu, Pak.
Jadi meskipun kuning, nanti kita usahakan kuningnya itu kalau bisa jangan kuning yang full. Kemudian kalau kuning itu juga bisa mungkin sudah kuning nggak apa-apa, tapi daunnya itu kalau bisa kita jaga tetap mulus atau tetap halus. Nah, ketika daun tetap mulus atau tetap halus, itu ada kemungkinan produktivitasnya itu masih tetap bisa lah, meskipun tidak sama dengan yang tanaman normal. Oke. Mohon maaf nih, kembali lagi kan sedikit, Mas Jaki juga sebutkan ada 3 bahan aktif kan yang di rolling. Nah, saya pengen di sini minta penjelasan yang dimaksud dengan rolling itu seperti apa. Karena gini, secara aturan rolling kan gitu, ada yang namanya rolling 1212, ada yang namanya rolling 41. Artinya 1212 itu kan misalnya contoh A, B, A, B, A, B. Ada juga 41 itu A, baru B. Nah, yang dipakai itu yang seperti apa, Mas? Kalau kita melihat dari kondisi Pak Rizal, jadi yang paling dominan itu adalah apa? Misalkan yang paling dominan adalah dari jenis trip. Maka yang akan kita pakai berarti abamectin baru kita ganti. Oh, berarti sistem 41 tadi? Iya. Tapi kalau yang nyerang itu sifatnya hampir sama, misalkan ini diserang satu tanaman, diserang kutu-kutuan, diserang trip, diserang tungau. Nah, itu malah bisa tiap kali aplikasi kita rolling, kita putar. Harapannya jangan sampai yang lain itu berkembang dulu itu. Kalau bisa seperti itu. Kalau kami biasanya seperti itu Pak Rizal. Jadi menyesuaikan apa yang ada di lapangan. Lalu artinya dengan kita sudah melakukan langkah antisipatif seperti itu, kira-kira kita nggak perlu khawatir lagi Mas ya terhadap proses budidaya yang akan kita lakukan gitu Mas ya? Jadi dalam budidaya tanaman itu kita ada yang namanya juga sugesti Pak. Kita juga ketika pikiran kita itu sudah ini gagal, biasanya itu tanaman akan ikut gagal. Tapi ketika kita mengaplikasikannya itu dengan optimis, wah ini pasti akan mempan. Insya Allah nanti akan mempan gitu. Jadi sebisa mungkin tetap optimis. Tapi kalau saya untuk menggaransi itu pasti akan sembuh atau akan normal, saya nggak berani seperti itu gitu. Tapi pada dasarnya itu menurut beberapa pengalaman, cara-cara seperti itu insya Allah itu bisa cukup efektif lah untuk diterapkan. Kan ketika kita mengendalikan organisme pengganggu tanaman Mas ya, kan yang namanya organisme pengganggu tanaman itu ada hama, ada penyakit yang berupa bakteri, ada juga penyakit yang berupa jamur kan seperti itu, dan juga pengganggu-pengganggu lainnya. Itu kan pasti kita nggak lepas dong dengan yang namanya air. Karena kita yang namanya pestisida itu kan pasti diencerkan. Ya, rekomendasi Mas Jaki nih, air pengencer yang digunakan tuh air yang seperti apa, atau air yang ber-pH apa, atau air dari mana gitu Mas? Ini juga menurut pengalaman lagi ya Pak Rizal. Karena yang kita sering jumpai kan adalah petani-petani di lapangan. Ada yang sangat membedakan. Banyak petani yang kerepotan dia nggak membawa air itu dari rumah Pak Rizal. Betul. Dari kadang dari air yang beliau konsumsi, daripada dia mengambil air yang di saluran irigasi. Dia padahal di situ ada, tapi dia lebih memilih ngambil yang dari rumah. Jadi logikanya adalah seperti ini Pak Rizal. Ketika kita menggunakan yang saluran irigasi biasa, apalagi di bagian atasnya itu banyak tanaman-tanaman yang bermasalah, itu tidak menutup kemungkinan ada yang terbawa gitu ya. Di situ. Nah, biasanya dengan bahan yang sama tapi airnya berbeda, itu juga nanti hasilnya juga akan berbeda. Sebisa mungkin gunakan air yang bisa dikatakan jernih dengan pH mungkin di angka sekitar 7. Kalau bisa jangan yang 5 atau yang di bawah, itu biasanya juga dia akan sedikit bermasalah atau mengurangi tingkat efektivitas dari pupuk dari pestisida atau bahan-bahan yang kita gunakan. Itu menurut pengalaman sih Pak Rizal. Tapi kalau secara detailnya mungkin kan Pak Rizal sebenarnya sudah bisa menjabarkan. Karena Pak Rizal kan mungkin punya alat yang bisa menunjang untuk membuktikan hal itu. Lalu gimana seandainya kan kayak gini juga, banyak yang mengatakan kalau penyemprotan pestisida itu menggunakan air hujan katanya efektif. Karena katanya seperti ini, air hujan beda kan kalau air sumur. Apalagi air sumur itu dekat sama tanaman yang udah kena penyakit seperti itu. Logika aja seperti ini kan, ketika blek langsung hujan kan, tiba-tiba hujan netes ke tanah, ujung-ujungnya masuk ke dalam sumur. Nah itu kan katanya bisa berisiko kan seperti itu. Nah gimana kalau kita ambil air hujan langsung, kira-kira berisiko nggak Mas? Itu juga ada beberapa versi Pak Rizal. Jadi yang bisa saya tangkap ya dari sang petani ini adalah tergantung sugesti. Dia mengatakan bahwa air hujan ini sangat bermanfaat untuk tanaman. Saya tidak pernah takut dengan air hujan karena ini adalah menurut saya di situ sudah mengandung segudang manfaat, unsur-unsur apa itu sudah ada di situ. Kemudian dia kalau spray itu biasanya dia tambahkan air
justru malah kadang air yang memang tampungan air hujan, memang langsung dari langit, kemudian yang dia sediakan wadah, kemudian dia yang gunakan untuk melakukan jebet. Tapi ada juga yang ketakutan karena beranggapan bahwa air hujan itu adalah sifatnya membawa masalah. Nah, dia membuktikan sendiri ternyata hasilnya beda Pak Rizal. Jadi padahal airnya sama-sama yang satu ini air hujan yang dia kumpulkan juga sama, tapi sugestinya beda. Ternyata hasilnya juga berbeda. Jadi kembali lagi kalau menurut saya ketika petani itu yakin bahwa air hujan itu akan membawa segudang manfaat, insya Allah tanamannya juga akan baik-baik saja. Tapi ketika kita sudah khawatir, wah ini sifatnya sama, tapi kok dia buat nyemprot, itu biasanya juga karena kekhawatiran kita atau ketakutan kita itu nanti juga dia akan berdampak di tanaman itu.